Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang saya sayangi, di siang hari ini kita bersama-sama melanjutkan proses belajar mengajar kita masih di materi yang sama dengan minggu yang lalu, yaitu toleransi, tapi kita mengambil KD kompetensi dasar memahami hadis riwayat Ahmad. Tapi sebelumnya seperti biasa doa dulu, kemudian diteruskan pembacaan Asmaul Husna. Dipimpin ketua kelasnya Satria. Berdoa kemudian lanjut Asmaul Husna. Ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta masuduna ridha matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Salim ala Taha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ilal akhir zaman. Ya, kita langsung dulu untuk kehadiran pada hari ini. Adi Erlina, Aditya Pratama, Adi Prastio, Izin. Izin, Ahmad Fajar, Fatimah, Lia Agustiana, Sri Rahayu. Ada izinnya ada ini? Ada, Pak. Sakit? Sulimatur Rupiah, Teguh Alianto, Umi Kusum. Anak-anakku yang saya banggakan untuk hari ini, seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa materi hari ini toleransi, KD-nya adalah mengakhlak, menyayangi yang lebih kecil dan menghormati yang lebih tua. Sebelumnya saya mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama yaitu melalui metode ceramah siswa dapat memahami dan mengamalkan akhlak kepada yang lebih muda dan menghormati pada yang lebih tua secara baik dan benar. Yang kedua, melalui metode diskusi siswa dapat menjelaskan akhlak kepada yang lebih muda dan lebih tua dengan baik dan benar. Jadi dengan metode diskusi nanti kalian bisa menjelaskan bagaimana tata cara akhlak kepada yang lebih tua dan lebih muda. Yang ketiga, melalui metode tanya jawab siswa dapat menganalisis hadis tentang toleransi. Menganalisis itu mengidentifikasi, memahami hadis tersebut. Yang terakhir, melalui metode penugasan siswa dapat menyajikan kesimpulan.
Jadi kalian punya kesimpulan yang dipresentasikan kepada teman-teman kalian. 4 poin ini kalian harus dikuasai pada kesempatan pembelajaran di siang hari ini. Anak-anakku yang saya banggakan, ada satu patah mengatakan bahwa Subhanal yaum rijalul ghadi. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Jadi manfaatkan masa mudamu, manfaatkan masa belajarmu, manfaatkan masa sekarang kalian menjadi pelajar, dan akhirnya insyaallah kalian di masa yang akan datang akan menjadi pemimpin di lini-lini kehidupan. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk selanjutnya kita akan bagi 4 kelompok yang sudah tertata. Kalau sebelumnya ada 4 kelompok, dulu kemarin apa namanya ini? Di sini apa ya? Anggrek. Hari ini kita rubah aja, rubah biar ada suasana baru, mosok sama dengan sebelumnya, suasana baru. Tapi sebelumnya, sebelum ke materi tentang ini, kemarin sudah kita bahas Quran surat Al-Hujurat ya. Itu tentang bahwa sosok muslim satu sama lain adalah saudara dan tidak boleh menyakiti dan harus saling bantu dengan sama lain. Untuk hari ini beda lagi, toleransi tetapi ke bentuk penyayangan, penghormatan lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Saya kira itu ya ulasannya. Untuk kelompoknya bisa dibagi. Untuk pojok sendiri mau mengambil kelompok apa? Pojok. Apa namanya? Mawar aja, Pak. Mawar ya. Iya. Jadi biar mudah saya memanggilnya nanti atau memperkenalkan mudah. Kelompok mawar. Yang ini? Anggrek lagi ya. Anggrek. Sini. Harimau. Kucing ya? Kelinci. Kucing atau kelinci? Kucing saja. Sini apa? Selama. Naga. Oke, ingat-ingat jangan sampai salah untuk menyebutkan sang kelompoknya. Anak-anakku yang saya banggakan, monggo diskusi dimulai materinya ini dari malam yarham sohirona. Barang siapa yang tidak menyayangi lebih kecil tidak termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Nanti kita bahas bersama-sama di golongan masing-masing. Kalau sudah selesai nanti urut maju presentasi tentang KD yang kita bahas hari ini. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita bersama diskusi. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok mana? Dari kelompok kelinci, Satria mungkin? Iya, kucing ya. Kelompok kucing. Perkenalkan diri dulu, nama. Perkenalkan, nama saya Satria Mayatino dari kelas 11 dari kelompok kucing. Iya. Pertanyaannya? Yang dimaksud dengan menyayangi yang besar, yang kecil kepada yang besar itu apa? Oke, terima kasih. Dan bagus, tepuk tangan dulu untuk Satria. Maksud hadis ini nanti disimpulkan dari kelompok ya. Maksudnya menyayangi lebih kecil karena gini ya. Usia itu kan berbeda. Ada yang lebih kecil dan besar. Untuk supaya kompak dan saling menghormati, yang namanya anak kecil itu kan pengennya disayangi ya, enggak? Iya. Ya, yang menyayangi adalah orang yang di atasnya. Jadi anak kecil di bawah kita itu tindakan kita, bentuk toleransi kita adalah menyayanginya, memperhatikan, menyayanginya. Ya, kemudian yang di atas kita, orang di atas kita biasanya bukan menyayangi lagi, butuh penghormatan. Jadi yang lebih tua, lebih dewasa kita hormati sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya kelas tingkat 1 tahun ya kita hormati, jangan sampai kita sepelekan. Kalau kita sepelekan nanti timbulnya akan bentrok, tidak ada toleransi dan pertengkaran. Sementara itu jawabannya nanti bisa disimpulkan di masing-masing kelompok. Saya langsung ya. Untuk diskusi digunakan simpang-simpang mungkin sehingga kalian paham dan bisa menyajikan hasil diskusi kalian dengan yang terbaik. Monggo kita mulai. Silakan.
yang ini doang. Nah, yang ini sudah banyak dibahas. Ada diferensi itu udah banyak, itu ada ringkasan itu. Lanjut. Yang menyajikan siapa nanti? Kasna? Iya. Ya, 2 orang. Kelompok ini sudah selesai? Belum, Pak. Belum. Kelompok ini? Belum. Didiskusikan. Yang dibahas ini ya, hadis Imam Ahmad tentang menyayangi lebih kecil dan menghormati yang lebih tua. Itu bentuk toleransi supaya kehidupan itu seimbang, tidak ada permisokan, saling menghormati. Oke, lanjutkan ya. Bapak ini gimana? Sudah selesai belum? Belum, Pak. Ya, dilanjutkan diskusinya. Siapkan presentasi. Masing-masing kelompok nanti ada yang mendemonstrasikan dari hadis membaca dengan baik. Membaca dengan baik, kemudian baru kesimpulan dari diskusi yang kalian didiskusikan pada siang hari ini. Saya kira paham semua ya? Iya. Ya, lanjutkan. Ini kok pada ngantuk, udah ngapain nih? Ngantuk ya? Iya, Pak. Oh, semua berdiri, duduk aja maksudnya. Oke, supaya kita tidak ngantuk, tirukan Pak Ali ya. Supaya tidak ngantuk dan kembali bersemangat untuk belajar. Tangan kanan diangkat dulu, kanan semua ya. Ditaruh di bahu temannya kanan. Ya, tirukan saya nanti ya, tirukan ya. Iya, Pak. Halo friend. Halo, friend. Kau temanku kan? Kau temanku kan? Jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk ya. Kita sedang diskusi. Kita sedang diskusi. Kalau ngantuk, nanti diskusi kita sia-sia. Nanti diskusi kita sia-sia. Oke. Oke. Ganti yang tangan kiri. Taruh di pundak temennya. Plek ya. Bro. Terima kasih ya. Atas saranmu. Mari kita semangat bersama. Tinggalkan kantuk. Diskusi kita maksimalkan. Sehingga hari ini kita dapat ilmunya. Oke. Masih ngantuk dah? Oke, tepuk tangan. Lanjut diskusi. Lanjutkan. Ya, kelompok mawar silakan mempresentasikan hasil diskusinya di depan sini. Kelompok mawar. Di sini boleh berdiri. Ada yang mewakili dua saja tidak apa-apa. Yang lain siapkan pertanyaan untuk menyanggah dan membantu atau mengisi atau ngasih saran ke kelompok yang sedang bersentuhan. Oke, kelompok mawar, tepuk tangan untuk kelompok mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Kilana Dwi Indriani. Di samping saya ada Chelsea Konaren Fernando dari kelompok Mawar. Kami ingin menjelaskan tentang hadis riwayat
Abadil Malik Bani Sa'id Bani Zubairi an Ikrimata an Bani Abbasi yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man lam yuwakkir kadira wa yarham sawira wa ya'mul bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Muhammad dan saya sendiri mendengar dari Utsman bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Jarir dari Laits, dari Abdul Malik, dari Sa'id bin Jubair, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan dia masuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Hadis riwayat Ahmad. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, gimana cara menyayangi orang yang lebih muda atau yang lebih kecil dari orang tua? Izin menjawab. Mengajari sopan santun, melarang bertengkar sesama temannya, tidak mengajarkan hal-hal yang negatif. Oke, jawabannya ini sih sangat tepat. Iya, terima kasih. Yang lain mau tanya? Yang lain? Tidak? Akhirnya cukup, kembali ke tempat, ganti kelompok yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close untuk kelompok pegangan. Kelompok selanjutnya, nanti kelompoknya akan bulan. Andre, kelompok Andre. Kalau ini langsung kesimpulan ya Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Andre, nama saya Sasna Bidelini dan teman saya akan mempresentasikan tentang hadis riwayat Ahmad. Hadis marfu menjelaskan tentang orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Usia itu beda dari yang kecil maupun besar, jadi kita harus kompak. Yang lebih tua, lebih dewasa, kita harus menghormati, jika tidak pasti akan berperang. Nah, mungkin presentasi kita itu ada yang ditanyakan dari kita. Tanya, Yang apa? contoh menghormati orang yang lebih tua. Contoh menghormati yang lebih tua. Contohnya mungkin apabila kita berpapasan dengan orang yang lebih tua atau berjalan berpas-pasan dengan orang yang lebih tua, kita menundukkan kepala atau menyapanya, itu bisa. Juga apabila kita berbicara dengan orang yang lebih tua, itu menggunakan bahasa yang lebih sopan, halus, dan menggunakan nada yang rendah. Menurut saya seperti itu. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Ada yang ditanyakan lagi? Yang tanya Mungkin? lagi atau Ada mengambil contoh lainnya? contoh lainnya? Menghormati yang lebih tua. Dengan kita tidak mengolok-olok orang yang lebih tua atau mencaci maki orang yang lebih tua, tidak menghina, tidak pokoknya kita tidak boleh mengajak orang yang lebih tua seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari kita? Tidak. Oke, tidak. Terima kasih presentasi dari kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya, kelompok kucing. Kucing. Kelompok kucing. Kita dengarkan bersama hasil diskusi dari kelompok kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kucing ingin membacakan hasil presentasi kami.
Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Muhammadin wa sami'tuhu ana bin Utsman bin Muhammadin. Haddatsana Jarirun an Laisin an Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala laisa minna man lam yuwaqqir al-kabiru wa yarham as-sabira wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Artinya, telah diceritakan kepada kami Utsman bin Muhammad dan saya sendiri mendengar dari Utsman bin Muhammad telah menceritakan kepada kami dari Lais, dari Abdul Malik, dari Sa'id bin Jubair, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan dia merofakkannya atau hadis marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, benar maksud golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Hadis riwayat Ahmad. Sekian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dari kelompok naga yang bertanya. Sebutkan contoh cara menyayangi orang yang lebih kecil. Mengajari adik sopan santun. Yang lain? Contoh yang lain yaitu mengajari menyayangi seorang adik. Ya, contoh yang lain itu apa? Contoh yang lain Iya. Masa contohnya cuma satu? Membelikan jajan termasuk. termasuk Biar adiknya senang. Biar adiknya bisa senang. Sama kamu sama. Jajan. Apa lagi? Saya I like. Ini harus adiknya nih ya. Saya melihat anak di bawah kita usianya itu kita juga berkewajiban untuk menyayangi. Bukan berarti itu adik kita tok banyak. Termasuk lebih tua itu tidak hanya orang tua kita tok, tidak hanya kakak kita tok, orang-orang yang usianya di atas kita itu sebagai pengen jadi kelompok Nabi Muhammad harus kita hormati. Jadi yang saya sampaikan kelompok yang awal tadi caranya buat santun, menggunakan bahasa yang baik, merendah, dan tidak boleh dengan menggunakan bahasa yang tidak baik. Itu betul. Siapa? Ya. Sekian. Adik. Sekian dari aku. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dari kelompok naga. Ingin menjelaskan tentang hadis riwayat Ahmad. Kenalin dong. Kenalin juga saya, namanya Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Muhammadin wa sami'tuhu ana min Umana bin Muhammadin haddatsana Jarirun an Laisi an Abdul Maliki bin Sa'idin bin Jubairin an Ikrimati an Ibni Abbasi yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man lam yuwaqqir kabira wa yarham shaghira wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Muhammad dan saya sendiri mendengar dari Utsman bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Jarir dari Lais, dari Abdul Malik, dari Sa'id bin Jubair, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan dia merafakkannya hadis ma'ruf kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, bukan termasuk golongan
kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil serta tidak menyuruh pada kebaikan dan melarang yang mungkar. Kesimpulan dari hadis ini yaitu hadis riwayat Ahmad menjelaskan tentang betapa pentingnya menghormati orang yang lebih tua dan orang yang lebih kecil. Maka karena itulah kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita. Contoh menghormati orang yang lebih tua yaitu: 1. Tidak berbicara kasar kepada orang tua. 2. Berperilaku sopan kepada orang tua. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Perkenalkan, saya dari Sokouding. Bagaimana sikap kita bila tidak dihormati oleh yang lebih kecil? Pertama, menasihatinya. Kedua, menegurnya agar dia merubah sikapnya. Ketiga, karena hakikatnya manusia harus saling menghormati. Negurnya gimana? Dengan senyum, senyum. Dengan penuh sabar. Menegurnya dengan cara memberitahu. Anjay. Yang menegur memberitahu. Tahu baik agar dia tidak tersinggung. Halus. Apakah kasar? Ya, menegurnya dengan cara yang halus, sabar, Penuh kasih sayang. dengan kasih sayang. Ya, dari kelompok kami lagi. Bagaimana? Yang sangat bagus sekali. Saling diskusi dan akhirnya saya dapat kesimpulan tentang pembelajaran pada kebetulan ini bulan Maulud, bahwa Nabi Muhammad diutus dilahirkan ke dunia untuk menata akhlak, sehingga akhlak untuk orang kecil besar sudah kita pelajari hari ini. Salah satu hadisnya wakhaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan sama manusia dengan akhlak yang baik. Kita terangkan pada yang lebih tua kita menghormati, menghargai, mengagungkan. Pada yang lebih kecil menyayangi, membimbing, mendidik. Kalau seperti itu kita diakui Nabi kita dianggap umatnya, dan sehingga kita akan dimudahkan kehidupan ini mulai dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya sayangi, alhamdulillah kafilah hari ini sudah selesai, dan tugasnya adalah mengerjakan tes yang ada di LKS. Nanti dikumpulkan, saya nilai, dan kita koreksi bersama-sama. Alhamdulillah kita tutup pertemuan di siang hari ini. Kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afukum ila liqa'i ma'assalamah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar. Terima kasih.